Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno periode di Jawa Timur, yang biasa dikenal dengan Kerajaan Medang. Sekitar tahun 929 Masehi, pusat kedatuan Kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Pusindo dan mendirikan Wangsa Isyana. Penyebab pasti dari perpindahan ini masih belum pasti. Sejarawan telah mengusulkan berbagai kemungkinan penyebab, mulai dari bencana alam, wabah epidemi, politik, dan perebutan kekuasaan, hingga motif keagamaan, sampai ekonomi. Menurut teori Van Bemmelen yang didukung oleh Profesor Bukhari, perpindahan tersebut disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang parah, yang dikenal dengan Pralaya Mataram atau bencana Mataram. Hal ini bisa dilihat dari keadaan Candi Sambisari yang terkubur 5 meter di bawah reruntuhan vulkanik Gunung Merapi. Lokasi, letak geografis, dan peta wilayah Kerajaan Medang. Perhatikan peta berikut. Peta ini menunjukkan Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-10, berdasarkan temuan beberapa prasasti, Kerajaan Medang dipindahkan ke Jawa Timur dengan lokasi bermuara di Sungai Brantas dengan ibu kota bernama Watan Mas. Ketika Pusindo berkuasa, wilayah kekuasaan meliputi wilayah Malang sebelah selatan, Pasuruan sebelah timur, Nganjuk sebelah barat, dan Surabaya sebelah utara. Sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Medang dapat diketahui dari sumber sejarah dalam negeri maupun luar negeri. Sumber sejarah dalam negeri tampak dalam Prasasti Pusindo, Prasasti Hujung Langi atau Bawang, Prasasti Pujangan, Prasasti Anjuk Ladang, dan beberapa prasasti yang lain. Sedangkan sumber sejarah luar negeri berasal dari berita dari Cina dan India. Prasasti Pusindo. Prasasti Pusindo merupakan prasasti Kerajaan Medang Kamulan yang isinya tentang kisah Sima dijadikan sebagai bangunan suci. Jumlah prasasti ini kurang lebih 20 prasasti banyaknya. Sima ialah tanah pemberian raja di sebuah daerah untuk masyarakat yang telah berjasa pada kerajaan. Untuk itu, kerajaan tersebut sangat melindungi tanah Sima tersebut. Prasasti Hujung Langi atau Bawang adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di desa Haur Kuning, Lampung
Aksara yang digunakan di prasasti ini adalah Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Tulisan pada prasasti ini sangat aus, namun masih teridentifikasi angka tahunnya 919 Saka atau 997 Masehi. Isi prasasti diperkirakan merupakan pemberian tanah Sima dan kisah Raja Dharmawangsa pada tahun 947 Masehi saat menyerang Sriwijaya. Prasasti Pucangan. Prasasti Pucangan ialah peninggalan Kerajaan Medang Kamulan yang didirikan pada tahun 1041 Masehi oleh Raja Airlangga. Isi prasasti Pucangan ialah bentuk penghormatan kepada Raja Airlangga, Brahmana, Siwa, dan Wisnu. Selain itu, prasasti ini juga berisi tentang keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan beserta silsilah dari Raja Airlangga. Prasasti Anjuk Ladang. Isi prasasti ini ialah informasi mengenai perintah Raja Pusindo untuk menganugerahkan tanah sawah di Anjuk Ladang kepada rakyatnya. Selain itu, juga berisi informasi mengenai pasukan Melayu yang dapat menghalau daerah dekat Nganjuk ketika dikala itu raja kerajaan Medang Kamulan belum diberikan kepada Pusindo. Sumber luar negeri. Berita dari India. Berita yang berasal dari India ini berisi informasi mengenai terjadinya hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Chola. Hal ini dilakukan untuk menghalangi dan membendung kerajaan Medang Kamulan agar tidak mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Berita dari Cina. Dari catatan zaman dinasti Sung yang ditulis dengan penjelasan bahwa dikala itu terjadi permusuhan antara kerajaan yang terdapat di kerajaan Sriwijaya maupun di Jawa. Maka dari itu, pada tahun 990, ketika pulangnya Duta Sriwijaya, maka harus tinggal di Campa terlebih dahulu dengan terpaksa hingga perangnya reda. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Medang. 1. Mpu Sindok. Sebagai raja pertama, Pusindok memerintah selama 20 tahun dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hinu Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Pusindok dibantu oleh istrinya, yaitu Sri Wardani Pukebi, putri dari Dyahwawa, raja terakhir Kerajaan Mataram kuno. 2. Raja Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya merupakan raja perempuan yang memerintah pada tahun 947 Masehi di Kerajaan Medang. Di masa pemerintahannya, Sri Isyana Tunggawijaya dibantu oleh suaminya
yaitu Sri Lokapala. 3. Sri Makuta Wangsawardhana. Raja Kerajaan Madang Kamulan berikutnya di bawah pemerintahan Sri Makuta Wangsawardhana sekitar sebelum tahun 990 Masehi. Makuta Wangsawardhana memiliki seorang putri bernama Mahendrata. 4. Dharma Wangsa Teguh. Berdasarkan prasasti Sirah Keting, adalah prasasti yang menyatakan nama yang sebenarnya dari Prabu Dharma Wangsa, yaitu Wijaya Mertawardhana. Ayah Dharma Wangsa bernama Makuta Wardhana, adalah cucu dari Pusindok yang mempunyai 2 orang anak, yakni Mahendrata dan Dharma Wangsa. Mahendrata dikirim ke Pulau Bali untuk menikah dengan Udayana Raja Bali. Saat menjadi raja, Dharma Wangsa bergelar Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa Teguh Anatawikrama Tunggadewa. Dharma Wangsa dikenal sebagai seorang figur raja yang tegas dan terkenal dengan pandangan politik yang tajam. Selama pemerintahan Dharma Wangsa, percaya dan bertekad bisa menguasai ekonomi seluruh Jawa Timur hingga Asia Tenggara. Namun, beliau merasa terganggu dengan kuatnya ekonomi kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Sehingga Dharma Wangsa melakukan serangan hingga ke Sumatera. Kematian tragis terjadi pada Dharma Wangsa Teguh yang dikenal dengan peristiwa Mahapralaya atau kematian besar. Saat itu, ia sedang bergembira karena tengah melaksanakan pesta pernikahan putrinya dengan Airlangga, pangeran dari Bali, yang juga keturunan Pusindok. Tanpa sepengetahuannya, terjadi penyerangan dari kerajaan Wurawari dari Waram dengan dukungan dan bantuan kerajaan Sriwijaya. 5. Airlangga adalah pendiri kerajaan Kahuripan yang memerintah tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendrata, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan Medang Kamulan adalah monarki atau sistem pemerintahan kerajaan. Ada beberapa raja yang tertulis dalam sejarah kehidupan politik kerajaan Medang Kamulan setelah pindah ke Jawa Timur. Puncak kejayaan kerajaan Medang ketika dipimpin oleh Raja Dharma Wangsa yang pernah menurunkan tentaranya guna merebut perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Sayang, pertempuran tersebut nihil dan justru mengundang serangan balik
pada tahun 1016 yang bekerja sama dengan kerajaan Wurawari, dan terjadilah pralaya di kerajaan Medang. Terpilihnya Raja Airlangga karena seluruh keluarga Raja Dharmawangsa telah terbunuh dalam penyerangan tersebut, sehingga Airlangga berusaha untuk membalas dendam dan mengembalikan kehormatan dari kerajaan Medang. Raja Airlangga berhasil memulihkan kerajaan Medang dengan menaklukkan raja-raja di bawah kerajaan Sriwijaya. Ia pun memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke Kahuripan. Kehidupan sosial budaya. Pusindok diketahui sedari muda tertarik dengan bidang sastra. Ia pun menuliskan dan menyusun kitab Sanghyang Kamahayanikan, yaitu kitab suci agama Buddha. Sedangkan beliau sendiri beragama Hindu. Ia memerintahkan Pukanwa untuk mengubah kakawin Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam peperangan. Ada juga seni wayang yang berkembang dengan baik. Cerita pewayangannya terkandung mengambil sastra Ramayana dan Mahabharata yang sudah dipengaruhi dengan budaya Jawa. Kehidupan agama. Latar belakang Pusindok yang masih keturunan Sanjaya, yang dimana buyutnya beragama Hindu Siwa, menjadikan Pusindok sebagai penganut agama Hindu dengan aliran Siwa. Saat pemerintahan Raja Airlangga, kerajaan Medang diketahui beragama Hindu Waisnawa. Hal ini berdasarkan dari penemuan arca Wisnu yang menaiki Garuda. Kehidupan ekonomi. Pusindok sengaja memindahkan kerajaannya di dekat Sungai Brantas yang bertujuan agar rakyatnya di samping sebagai petani juga bisa menjadi nelayan dan menjadikan daerahnya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Saat Dharmawangsa menjadi raja, perdagangan kerajaan Medang menjadi lebih terkenal, bahkan hingga keluar Jawa. Hal ini nampak dalam upaya Dharmawangsa untuk menguasai jalur perdagangan dengan menyerang Sriwijaya. Peninggalan. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Kamulan yang ada di sekitar kita yaitu Candi Songgoriti. Adalah sebuah candi yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Candi ini berada di dekat satu sumber air panas. Sebagian tubuh candi berasal dari batu adesit, dan yang dapat disaksikan saat ini merupakan bagian kaki candi. Candi Songgoriti berukuran 14,36 kali 10 meter. Tingginya 2,44 meter. Terdapat relung atau cekukan pada tubuh candi yang digunakan untuk tempat berdirinya arca. Cekukan di sebelah timur adalah tempat untuk arca Ganesha
yang kini arcanya tinggal sebagian. Sebelah utara sudah tidak memiliki arca karena hilang. Dan relung barat arcanya sudah tidak menempel, tapi tersimpan di lingkungan candi. Arca tersebut adalah arca Agatsa, yang merupakan wujud lain Dewa Siwa. Karena bukti-bukti dari arca tersebut menunjukkan jika Candi Songgoriti merupakan bangunan candi yang bersifat Hindu beraliran Siwa. Di tengah candi terdapat lubang sampai dasar candi yang berisi air. Pada sisi sebelah timur candi terdapat mata air panas yang berwarna kuning, yang berarti air tersebut mengandung belerang. Keruntuhan Kerajaan Medang. Pada masa tuanya, Raja Airlangga akhirnya mengundurkan diri sebagai raja dan memilih menjadi pertapa. Ia bertapa dan mendalami agama Wisnu di Gunung Penanggungan. Pada tahun 1042, Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Namun, putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang pertapa dengan nama Ratu Giriputri. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Medang diberikan putra-putra dari selir Raja Airlangga. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna mencegah terjadinya perang saudara, sehingga sejarah Kerajaan Medang berakhir di zaman pemerintahan ini. Mempelajari dan melestarikan budaya lokal merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap sejarah nenek moyang. Berbakti untuk negeri.